Jadi memang diakui atau tidak ya, sebenarnya sistem pendidikan sekarang ini memang harus mulai banyak dievaluasi. Jujur di dalam kelas itu yang terjadi itu bukan mengajarkan anak untuk berpikir gitulah, untuk mencari jawaban, tapi malah anak-anak itu kayak didoktrin dengan segala macam ilmu pengetahuan, dengan segala macam bahan ajar, sampai anak-anak itu kehilangan rasa ingin tahunya, kehilangan semangatnya untuk bertanya. Pertanyaannya bukan ini kenapa begini, kok bisa ya, malah tanyanya ini ada dalam ulangan nggak nanti, apakah ini akan dites atau enggak. Yang dicari dan dikejar itu malah apakah ini akan masuk dalam ulangan, apakah masuk dalam ujian, supaya mereka nanti bisa ngerjakan ulangan atau ujiannya dengan baik dan lolos tes dengan hasil yang bagus sekali, supaya nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan nilai rapot-rapot rata-rata yang tinggi, kemudian setelah lulus di universitas, lulus dengan IP yang tertinggi dan sempurna. Itu yang dikejar. Jadi mereka tidak mengejar rasa ingin tahu mereka. Jujur, disadari atau tidak, sekolah atau pendidikan itu sekarang sudah mematikan curiosity, rasa ingin tahu anak, yang sebenarnya itu malah mesin pembelajaran yang paling penting. Jadi saya sering berkata, guru matematika ngajar apa? Matematika. Guru bahasa Inggris ngajar Inggris. Guru kimia ngajar kimia. Salah. Saya bilang gitu. Guru matematika harus ngajar anak supaya senang matematika. Guru bahasa Inggris ngajar anak supaya senang bahasa Inggris. Demikian pula guru kimia ngajar anak supaya senang kimia. Kalau ngajar anak kimia lalu anak benci kimia, sudah gagal loh. Meskipun nilainya bagus loh. Tapi kalau dia senang kimia, meskipun nilainya jelek dan dia bilang wah memang susah, tapi ngajarnya enak, aku banyak belajar, tapi memang ini rumit kok, ya itu sudah berhasil malahan. Jadi kalau mematikan rasa ingin tahu dan kesenangan anak, itu sudah gagal seorang guru. Sebenarnya gini, kalau anak senang sekali soal kuda, lalu dia baca soal kuda, dia sudah belajar soal mencari tahu, riset gitu. Kemudian dia pengen tahu berapa biaya perawatan kuda, makanannya dan lain-lain, dia akan belajar matematika. Kemudian dia belajar bagaimana kuda berlari, berkeringat, istirahat, dia belajar soal biologi. Kemudian dia menulis esai soal kuda, itu pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi kalau anak tertarik pada satu hal ya, dia akan cari sendiri dan belajar sendiri, bahkan 4-5 subjek pada saat yang bersamaan. Jadi harus mulai dipikirkan perubahan paradigma pendidikan, bukan mengindoktrinasi, mengisi segala hafalan, ilmu, rumus, dan tetek bengek, tapi bagaimana menjaga curiosity, rasa ingin tahu anak, jangan sampai dihabiskan, dimusnahkan sama sekali. Malah bagaimana menjaga dan merawat curiosity tersebut. Jangan sampai karena diajari matematika, diajari kimia, fisika, bahasa Inggris, atau agama, malah anak-anak jadi malas untuk ke sekolah. Mereka cuman pengen belajar supaya nilai tesnya atau ujiannya bagus. Bukan itu. Belajar harusnya untuk memenuhi rasa ingin tahunya, mencari tahu, kok bisa begini kenapa, kok bisa begitu kenapa, bukan apakah ini akan keluar dalam tes atau ujian. Tapi apakah guru-gurunya siap ya dengan perubahan pemikiran paradigma semacam ini? Jangan-jangan gurunya suka mengkoreksi nilai dan memberi nilai bagus atau jelek, dan kemudian melabel yang bagus pandai dan yang jelek anak-anak yang kurang pandai atau bodoh. Mungkin harus dimulai dari para gurunya. Cus. And slowly the child stops asking why and starts asking, is this going to be on the test? So if, for example, she gets obsessed with horses, she will read about horses. That's reading. She will work out how much feed costs. That's maths. She will look at where they're from. That's geography. She will learn how their bodies work.
that's biology. She will write a story about one, that is English. She learned 5 subjects in a week and never once knew that she was in a lesson, because it was never a lesson. It was just her following the thing that lit her up.